Kita akan bahas lagi seputar pekerjaan rumah yang menanti Mas Pram dan Sidul. Yang salah satu yang paling penting adalah kalau kita lihat masalah lingkungan dan kemacetan. Saya masih tersambung bersama pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Pak Yayat, kalau kita dengar tadi Mas Pram mengatakan akan ada tim transisi yang disiapkan supaya nanti pada saat dilantik langsung bisa bekerja. Menurut Anda kalau ada tim transisi seperti ini, apakah bisa berpengaruh untuk kebijakan yang diambil, apalagi seputar kemacetan dan juga masalah banjir ini? Ini menarik ini, kalau di masa Pak Anies kita mengenal adanya TGUPP, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan itu. Nah, apakah tim transisi yang ditawarkan oleh Mas Pram ini mirip-mirip TGUPP? Jadi TGUPP itu kalau kita lihat ada unsur luarnya banyak. Jadi memang kadang-kadang menimbulkan disharmoni dengan internal OPD yang ada. Tapi kalau tadi pernyataan dari Pak Mas Pram yang mengatakan akan memaksimalkan sumber daya yang ada di balai kota, itu cukup bagus. Artinya Pak Mas Pram tinggal mencari aktor-aktornya. Orang-orang siapa dari OPD atau kepala dinas atau siapapun yang mempunyai kapasitas untuk diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan gubernur. Minimal satu, kita akan bisa melihat siapa-siapa aktor-aktor dari OPD, baik misalnya asisten, atau misalnya kepala dinas, atau juga tim ahli yang ada, untuk membentuk suatu masa transisi dari visi misi yang dijanjikan oleh Mas Pram dan Bang Dul itu kepada konteks pelaksanaan yang akan datang. Jadi minimal nanti dari PJU kan sebetulnya konteks tanggung jawab itu sudah mempunyai rencana-rencana kegiatan yang dilaksanakan di masa transisi. Sekarang bagaimana tim ini bekerja nanti bisa dikaitkan dengan program-program yang ditawarkan dalam janji-janji yang diberikan. Baik, Pak Yayat, tadi Anda sempat mengatakan kalau sebelumnya mungkin sudah ada yang mirip dengan yang disebut sebagai tim transisi oleh Pramono Anung ini di masa Anies Baswedan. Jadi kalau dievaluasi, apa yang kurang? Apakah aktor-aktornya yang lebih profesional yang perlu ditambahkan untuk mengatasi hal-hal ini? Ya, sekarang kan tinggal bagaimana Pak Mas Pram dan Bang Dul itu untuk menambahkan apakah nanti ada nggak expert yang dimasukkan untuk menjembatani dalam konteks penyesuaian di dalam penyusunan program ke depan. Saya kira di tim suksesnya Mas Pram dan Bang Dul itu pasti sudah ada tenaga-tenaga ahli yang selama ini sudah terlibat dalam penyusunan program mereka. Kemudian nanti akan dibacakan atau disinergikan dengan program-program yang sedang dijalankan oleh masing-masing OPD. Karena nanti kan bagaimanapun selesai ini akan disusun RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, di mana nanti ada target-target yang akan dicapai selama masa kepemimpinan 5 tahun. Nah, di sini akan terlihat RPJM yang disusun secara teknokratis di internal Pemprov DKI selama ini sudah memasukkan belum target-target atau janji-janji selama masa kampanye yang disampaikan oleh Mas Pram. Jadi ini mencoba mencari titik temu nih, di mana yang kira-kira masih satu garis gitu ya, mana yang mungkin selama ini belum disesuaikan. Jadi menurut saya konteks tim transisi ini adalah dalam konteks percepatan proses saja. Jadi begitu dilantik seperti apa yang dijanjikan, langsung gaspol lah istilahnya. Jadi Mas Pram dan Bang Dul tinggal menjalankan apa yang sudah dimandatorikan atau sudah disinergikan antara tim transisi yang bersifat internal dari Pemprov DKI maupun tim transisi yang sebagian besar adalah bagian tim sukses yang selama ini sudah membantu Gubernur Mas Pram dan Bang Dul. Jadi tinggal bagaimana mana yang diprioritaskan untuk jangka pendek, dalam arti tahun ini apa yang harus dipercepat dan tahun-tahun selanjutnya akan disesuaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa yang disampaikan, kelihatannya tugas itu adalah pada 11 prioritas yang harus diselesaikan. Tadi dikatakan bahwa salah satu contoh adalah penyelesaian kasus-kasus yang belum terselesaikan dan sudah menjadi isu utama sebelumnya. Misalnya contoh kasus Kampung Bayam. Ini kan menggantung antara penyelesaian kasus permukimannya, karena ada perbedaan pendekatan ya dari PJ Gubernur sebelumnya untuk memindahkan mereka, sama bagaimana janjinya ketika akan menempatkan kembali mereka di kawasan itu. Nah, di sini mungkin yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh tim transisi itu untuk membantu agar gubernur bisa mencari jalan keluarnya. Kedua, tadi ada isu untuk di kasus di Tanah Merah. Bagaimana penyelesaian kasus ketika
terjadinya ledakan di kilangnya apa punya Pertamina dia di Pelumpang ya. Itu kan Baik. ada sedikit persoalan. Jadi membantu tim itu adalah PR dari tim transisi untuk membantu gubernur agar program-program yang dijanjikan yang menjadi prioritas bisa diselesaikan dalam waktu secepatnya. Jadi tim transisi ini punya pekerjaan yang cukup berat juga nanti sebelum pada akhirnya Iya. Pramono Rano ini menjabat ya, Pak Yayat jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.